Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Merdeka! 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 Puji syukur kita ucapkan kepada Allah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Aman Bapak Harun Nuh, yang sudi kiranya telah hadir di acara kita ini. Yang saya hormatin Bapak Rijal Pakpahan selaku Sekretaris Gapoktan Desa Sampali. Yang saya hormatin para tokoh, ketua Korlap, dan yang saya sayangi bapak-bapak, ibu-ibu selaku rakyat yang ingin memperjuangkan lahan yang sudah kita duduki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perjuangkan sekarang ini, yang pertama rumah dinas. Bagi saudara-saudaraku yang menempatin rumah dinas, kita teringat rumah dinas yang kita tempati itu pada tahun 64. Tahun 64 orang tua kita sudah mengabdi di perusahaan PTP 9, dulu PTP 9. Sekarang sudah mau masuk 2024. Sekitar berapa? 60 tahun. Mungkin bapak-bapak yang ngerti hukum, kalau sudah 60 tahun ditempatin, didudukin, apa hukumnya saya nggak tahu. Yang kedua, yang harus kita perjuangkan lahan yang kita duduki sekarang ini. Lahan yang kita duduki ini, kalau kami dari kelompok Tani Majilah yang dulu namanya Damar Wulan, sekitar tahun 2000 kami sudah dudukin. Ini mau kita pertahankan. Tahun 2010 Bapak Ibu, saya mendapat surat dari PTP disuruh mengosongkan rumah, dan seluruh karyawan yang punya rumah dinas diperintahkan dengan surat seperti yang dapat warga dapat kelompok tani punya aji, sama suratnya, nggak jauh beda. Disuruh pindah, entah pindah kemana nggak tahu. Kita lawan waktu itu, terakhir nggak terjadi. Ini juga sejarah mencatat, ini dulu 17 kelompok tani yang saling berseteru, pindah patok. Sama Pak Rizal berantem tadi, pindah patok. Saya punya inisiatif, saya panggil semua ketuanya, saya kumpulkan. Kita jangan berantem di sini. Musuh kita PTP, saya bilang. Bukan sama-sama ini, enggak. Dah, siapa yang kurang kasih, siapa yang kurang kasih. Setelah selesai kita bagi. Detik ini jangan ada lagi memindah kapal batas. Kita bersatu memperjuangkan lahan yang kita kuasai. Belakangan jadi pengkhianat. Itu mereka yang kita datang semalam itu pengkhianat. Mereka dulu berjuang sama-sama, kita dipanggil Poltabes memperjuangkan lahan ini. Itu sama mereka semua. Kelompok tani Mas Aji sama si Dede itu dulu di bulldozer sama aparat 3 hektar Bapak Ibu. Siapa yang turun? Kita semua bersatu, kita usir mereka berangkat. Tadinya mau dibakar, udah siap bensin. Saya bilang jangan, kita jangan berbuat anarkis. Mereka pakai pakaian negara, kita hargai, kita nego dulu. Ternyata kita ajak nego, mereka mau mundur. Mereka yang bikin emosi, mereka bawa preman, bawa senjata tajam. Anggota semua baru tamatan dari Banten. Ustadz mainkan, aku mau minta sini yang dari Banten. Nggak usah. Terakhir mereka mundur semua. Alhamdulillah. Permintaan Pak Ustadz, jangan ditanamin ya yang udah kami cangkol tadi. Ya, siap. 2 bulan 3 bulan kemudian saya lihat udah ditanamin sama rumah. Mana Pak Dede? Kalau Pak Dede nggak hadir, pengkhianat ya, pengkhianat. Mana Pak Dede?
Apa Didit? Mana Didit? Ya Didit. Silap saya. Simpang Jodoh dan di Pagar Merbau ini sekarang sekitar 40 miliar juga dijual di arealnya untuk pembangunan kantor Muswika. Ya, ini yang saya bilang, ini kan penjualan, saya nggak tahu ya, apakah ini penjualan yang baru atau memang penjualan sisa dari yang pernah dikeluarkan dulu 10.000 hektar pada tahun 80-an, ya. Pada tahun 80-an dulu kan pernah dikeluarkan lebih kurang 10.000 hektar wilayah tadi ini yang berada di Langkat itu dia 2,7 ribu hektar, di Deli Serdang 7,2 ribu hektar. Ini lahan yang dikeluarkan dari wilayah areal ya yang dikelola oleh PTPN. Kalimatnya di situ jelas untuk pada petani yang berhak. Tapi lagi-lagi ini bukan diberikan pada petani yang berhak. Kenapa tiba-tiba lahan ini yang kita lihat disulap bisa menjadi namanya perumahan estate, ya, terus bisa menjadi namanya lapang golok, bisa menjadi industri, salah satunya Kim. Terus ini muncul lagi, ya, pembangunan di wilayah yang katanya ketika kita menguasai lahan tadi ini kalimatnya HGU, ya kan? Tetapi begitu nama pengembang masuk itu disulap, ya, bisa menjadi perumahan. Jadi saya pikir PTPN ini harus diperiksa oleh KPK, ya, karena kita sinyalir ini sarang korupsi. Itu yang kita ini kan. Jadi harus turun nih KPK nih, turun ke Sumatera Utara. Lihat ini pembangunan yang banyak di Sumatera Utara ini adalah pembangunan yang berbuah sengketa. Nggak boleh sama kami mengambil yang bukan hak kami. Tapi kalau ini memang hak kami ya, perang pun jadi. Ini kan dia jelas ya. Ini adalah surat dari mulai tahunnya 80. Ini kan kalimatnya jelas ya kan? Mungkin dia. Atasan ini kita juga menyimpan semua dokumen-dokumen yang berkaitan pesan-pesan pemerintah itu kita pegang, ya. Jadi, ayo kita berangkat dari sini. Itu yang hal-hal yang kayak gini dulu waktu zamannya Gubernur Gatot Pujo Nugroho, saya dipanggil di kantor gubernur, ada Pangdam, ada Panglima, ada Dirut PTPN juga situ, ada Kepala BPN, masih hidupnya juga Pak Wahab dari Menteri, ada yang namanya Hermanah Rahab, ya kan? Ada beberapa anggota DPR RI, saya jelasin, ya, ini gimana soal tanah yang lebih kurang 10 hektar tadi ini sudah dijatuhkan pada siapa, dikasih pada siapa? Karena kalimat di situ untuk petani yang berhak. Tolong BPN, ya, ini kalian jelasin, karena tanah ini bayangkan tahun 80 berarti kalau dia waktu itu pertemuannya 2000-an itu kan sudah bersertifikat. Siapa ini menerimanya? Harus dibongkar ini. Jadi lagi-lagi saya bilang, ayo ya, kita tuntaskan, kita selesaikan. Kalau memang ada itikat baik ya pemerintah tadi ini, nggak ada keributan. Tidak ada keributan. Intinya adalah ada itikat baik untuk menyelesaikan ini. Pijakannya apa? Ya, keputusan-keputusan pemerintah yang sebelumnya, peraturan-peraturan soal tentang pertanahan, enak kan? Lagi-lagi memang tidak ada itikat baik. Saya yakin hasil komando Persadar pada tahun 79 itu memang sengaja tidak diselesaikan konflik-konflik yang ada seperti ini karena ada kepentingan politik dan pribadi. Gitu. Jadi ya hari ini sudah kita bangun sebuah kekuatan, kita lawan ini jadinya. Karena tidak bicara